Nah, ini di video ini kita mau belajar mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ini langsung ada aplikasi di soal cerita ya. Misal suatu keliling taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Nah, jadi ini taman kota ini kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini namanya panjang, ini lebarnya. Nah, kelilingnya diketahui itu adalah 90 meter. Jika luas taman, nah luas tamannya juga diketahui 450 meter persegi. Yang ditanyakan berapakah panjangnya dan berapakah lebarnya. Nah, untuk aplikasi soal ceritanya kasus sehari-harinya seperti ini ya. Nah, kalau keliling persegi panjang, itu rumusnya apa? Ini kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2P tambah 2L. Seperti ini rumusnya. Nah, ini diketahui adalah 90 meter. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti 45 sama dengan P tambah L. Nah, ini persamaan kita yang pertama. Ini persamaan pertama. Kemudian diketahui lagi luasnya adalah 450 meter. Rumus luas persegi panjang itu kan P kali L. 450 itu sama dengan P kali L. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Lalu bagaimana kita bisa menemukan panjang dan lebar? Nah, ini akan kita lakukan substitusi ya. Substitusi yang persamaan satu tadi kita substitusikan ke persamaan kedua. Tadi kan 45 sama dengan P tambah L. Kalau kita pindah ruas, 45 min L itu sama dengan P. Berarti ya, ini L-nya pindah ke ruas kiri, jadi 45 kurangi L itu sama dengan P. Nah, kemudian P, ini kan ada P ya, kita ganti. Jadi 450 itu sama dengan 45 min L kalikan L. 450 sama dengan 45 L. Nah, ini kalikan pelangi ya. Nah, 45 kali L, 45 L. Min L kali L itu min L kuadrat. Kemudian kita pindah ruas ke kiri semua. Min L pindah kiri jadi positif L kuadrat. 45L pindah kiri jadi min 45L. Ini 450 tadi sudah di kiri, jadi ini tetap seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang disebut persamaan kuadrat. Ya, jadi persamaan kuadrat itu apa? Ini loh ada kuadratnya. Nah, ini ada kuadratnya. Ini yang disebut persamaan kuadrat. Model matematikanya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. 1. Dengan cara memfaktorkan. 2. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. 3. Menggunakan rumus ABC. Nah, yuk dari soal cerita ini, dari kasus ini tadi, kita mau coba selesaikan dengan 3 cara. Nah, ini ya persamaan yang pertama ya. Kita mau selesaikan pertama dengan pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Mana tadi fungsinya adalah L kuadrat min 45L ditambah 450 sama dengan 0. Oh ya, sebelumnya kalau ada yang bertanya, boleh ndak ini itu kita buat
P-nya bukan 45 kurangi L, tapi P-nya yang dipindah ruas. Misal 45 dikurangi P sama dengan L. Nah, ini boleh banget ya. Ini di contoh soal kalian ini. Nah, di sebelah kiri ini ya. Ini yang disamakan juga bagian P-nya. Nah, kalau tempat Ivani ini tak ubah, yang tak samain L-nya, jadi biar kalian tahu perbandingannya ya. Yuk kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Gimana cara pemfaktoran itu? Nah, ini kan yang fungsi kuadrat dengan konstanta ini dikalikan. Jadi kalau dikalikan itu koefisien fungsi kuadratnya itu 1. 1 kalau dikalikan 450 kan hasilnya juga 450. Ada 450 kalau difaktorkan berapa? Yang hasil penjumlahannya adalah min 45. Nah, ayo kalau dikalikan min 45, kalau dikalikan 450, kalau dijumlah min 45 itu bilangan berapa? Kalian bisa dengan bantuan pemfaktoran seperti ini ya. 1 kali 450, 2 kali 225. Nah, enggak mungkin ya, jauh banget ya. Bisa kalian mau langsung, kalau ini 10 berarti kali 45. Belum ya, belum memenuhi jawaban. Kalau 15 berarti sama 30 ya. Nah, ternyata ada nih. Jadi kalau dikalikan itu 450, kalau dijumlah min 45, ya kita buat minus semua. Min 15 sama min 30. Nah, terus penyelesaiannya gimana? Kan ada angka min 15 dan angka min 30. Ya, kita selesaikan L min 15 dan L min 30. Nah, jadi kayak gini. Sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya ada 2. 1, 2. Yang pertama, L min 15 itu sama dengan 0. Yang kedua, L min 30 itu sama dengan 0. Sehingga L diperoleh hasilnya 15 dan L ini adalah 30. Nah, kalau L-nya 15, berarti P-nya berapa? Nah, ingat, kalian tadi punya persamaan yang ini. Nah, 45 min L sama dengan P ya. Jadi 45 min L sama dengan P. Jadi 45 min 15 itu sama dengan P. Jadi P-nya adalah 30 ya. Yang pertama, kalau L-nya 15, P-nya 30. Lah kalau L-nya 30, P-nya berapa? Ya, masukkan ke persamaan 45 min L sama dengan P. Berarti 45 min 30 sama dengan P. Jadi P-nya dapat 15. Nah, jadi ukuran panjang dan lebarnya adalah, ini kan sama ya, dibolak-balik. Kalau 15 berarti P-nya 30. Kalau lebarnya 30, panjangnya 15. Di soal itu tadi nggak ada ketentuan. Kalian cuma suruh nyari berapakah panjang dan lebarnya. Jadi kita boleh jawabnya gini. Jadi ukuran panjang dan lebarnya adalah 15 cm dan 30 cm. Ya, itu tadi cara pertama, yaitu pemfaktoran. Sekarang kedua. Ada cara namanya apa? Yang ini ya, cara kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini ya, dijelaskan seperti ini. Jadi konstanta 450 tadi itu kita pindah ruas.
Nah, kemudian ruas kiri ini kita tambah dengan setengah dari koefisien yang mengandung variabel P. Yang kanan juga. Terus dikuadratkan. Namanya aja melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi gini ya prosesnya. Melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi kan persamaannya gini, L kuadrat min 45L plus 450 sama dengan 0. Langkah pertama, kita pindahkan dulu konstanta ini ke ruas kanan. Jadi negatif 450. Langkah berikutnya, ini tetap ya ditulis. Terus tambah dengan setengahnya ini. Ya, setengahnya 45L. Ini setengahnya, jadi setengah dari min 45L. Tapi kita tulisnya enggak usah L nya enggak ikut, cuma setengah dari 45 gini. Terus di kuadrat. Yang ruas kanan juga min 450 kita tambah dengan setengahnya dari, tadi ada min ya, setengah dari min 45 kuadrat. Nah, tapi sebenarnya kalau ini mau min mau plus toh, kalau dikuadrat kan hasilnya mesti positif. Nah, langkah selanjutnya nih, tak bacain dari sini ya. Loh, langkah selanjutnya kok bisa toh dia P kuadrat min 45 min 22 setengah ya 22 setengah itu kan dapat dari min 45 bagi 2 ya. Terus kok bisa jadi bagian bawahnya ini? Kok bisa jadi kayak gini? Nah, ini juga kok bisa dia jadinya kayak gini. Ini nih. Nih. L kuadrat min 45L, tadi separuhnya 45 itu kan 22 setengah ya. 22,5 kuadrat sama dengan min 450 ditambah 22,5 kuadrat. Hasilnya, nah ini loh kok bisa tadi di soal langsung L min berapa tadi? 20 tadi P ya, ini pakainya L. Kok bisa langsung min 225 ya? Kok bisa gini? Nah, sorry, ini tak tambahi negatif dulu aja biar kalian tidak bingung. Min 22,5 min 22 kali. Nah, ini L kuadrat min 22,5. Maaf. Nah, min 450 tambah 506,25. Nah, ini loh kok bisa kayak gini. Coba di samping. Ya, memang tujuannya kita mengkuadratkan sempurna ini itu supaya jadinya tuh langsung depan sendiri nih. L ini langsung jadi L, terus langsung dari separuhnya ini. Ya, karena rumusnya gini. Coba L atau gini aja. A min B kuadrat. Ini jadinya apa toh? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Atau A plus B kuadrat itu kan hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini tuh A-nya.
ini tuh ini A kuadratnya, ini B kuadratnya. Nah, yang bentuk tengah-tengah ini adalah 2 kali A kali B. Memang tujuannya seperti itu. Jadi langsung kalau tandanya di sini minus, ini minus. Nah, ya ini ya minus. Gitu. Nah, terus sekarang gimana penyelesaiannya? TL min 22,5 kuadrat itu sama dengan negatif, berapa nih kalau dikurangkan ya? 56,25. Maaf, positif ya. Nah, sekarang kita akar kedua ruas. L min 22,5 itu sama dengan plus minus akar 56,25. L min 22,5 itu sama dengan, nah akarnya dari 56,25 itu adalah 7,5 plus minus. Nah, sekarang penyelesaiannya gini, 2. L min 22,5 itu bisa positif 7,5 atau L min 22,5 itu bisa min 7,5. Jadi ini L sama dengan 7,5 kita tambah dengan 22,5. Ya ini L sama dengan min 7,5 tambah 22,5. Jadi L-nya itu 30 dan yang ini L-nya 15. Nah, sama ya dengan yang pertama tadi ya. Gini ya. Jadi cara melengkapkan kuadrat sempurna itu seperti ini. Nah, tinggal kalian substitusi lagi kayak tadi. Dimana P tadi nyarinya tetap pakai persamaan yang pertama. Dimana 45 min L itu sama dengan P. Jadi 45 min L sama dengan P. 45 min 30 sama dengan P. P-nya ketemu 15. Yang satu 45 min L sama dengan P. 45 dikurangi 15 sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 30. Nah, udah sama. Sekarang cara yang ketiga. Cara ketiga tak taruh di sini aja. Di sebelah sini aja ya. Ini tadi cara kedua. Cara ketiga. Cara ketiga itu dengan rumus A, B, C. Rumus A, B, C itu apa? Nah, kan namanya juga cuma rumus ya. Kalau cuma rumus berarti ada rumusnya. Nah, di sini bentar ini pakai yang halaman ini aja. Oh ya, maaf. Tak ulang di sini. Rumus ABC. Rumusnya apa? Nah, ini di sini sudah dikasih ya ini. Rumus ABC ini ya. Tak tulis ulang aja rumus ABC di cara 3 ini. Ini kelihatan enggak ya? Tak kasih di sini lagi rumus ABC. Dimana nyari kalau X dalam bentuk X itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ABC-nya itu apa toh? Fungsi kuadratnya bentuknya seperti ini nih. AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. Jadi kalau kamu tadi punya persamaannya L kuadrat min 45L plus 450 sama dengan 0. Berarti ini A-nya adalah 1. B-nya adalah min 45. C-nya adalah 450. Nah, tinggal masuk ke rumus. Min B itu berarti min kali min jadi positif 45 ya. Plus minus akar B kuadrat tadi kan B-nya min 45. Min 4AC per 2A. A-nya tadi 1. Jadi 45 plus minus akar 45 kuadrat itu 2025 dikurangi 1800 per 2.
Berarti 45 plus minus akar. Ini kalau dikurangi ini 225. Akar 225 berapa ya? 15/2. Nah, ini tadi kan ada plus minus. Berarti sekarang kita nyari X1. Itu kalau di plus dulu. Berarti 60/2. Nah, sorry, ini tadi bukan X ya. Ini tadi kan kita pakainya L. Ini tak ganti L. Di L pertamanya 30. Terus L keduanya kita pakai yang minus. Jadi 30/2. L-nya sama dengan 15. Ya, kayak gini. Nah, sekarang dari 3 cara ini, mana yang kalian anggap paling mudah? Nah, kalau yang bisa dipakai untuk semua cara, ya jelas yang rumus ABC ini. Nah, rumus ini itu bisa ya dipakai untuk semua persamaan kuadrat. Maksudnya mau bentuk akar gitu, nah ini bisa terjawab pakai ini. Tapi kalau pemfaktoran, nah itu kalau akar-akar agak susah ya. Apalagi melengkapkan kuadrat sempurna, itu kelemahannya apa? Kayak ini tadi kita nemu angka 45 aja, pembagiannya udah ada pecahan desimal seperti ini. Nah, terserah kalian bisa pakai rumus apa aja, tapi untuk rumus yang paling pemfaktoran yang akan sering digunakan, apalagi kalau ini nanti di SMA, itu adalah pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran ini akan kalau kalian udah terbiasa, nanti bisa cepat, lebih gampang menyelesaikan masalah. Ya, kita masuk ke contoh soal. Ya, seperti ini. Ini ada contoh soal. Seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, sehingga bola melambung ke udara. Tinggi bola itu H. Setelah T detik dipengaruhi gaya gravitasi, diperoleh rumus H sama dengan 20T min 5T kuadrat. Nah, nomor 1, jika ketinggian bola mencapai 15 meter, berarti hanya itu 15 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian tersebut? Berarti apa? Kita substitusikan 15 ini ke persamaan. Nah, pindah ruas ya. 5T kuadrat min 20T sama dengan tambah 15 sama dengan 0. Terus dia apa? Bagi 5 semua. T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Bisa memfaktorkan? Kalau dikalikan 3, kalau dijumlah min 4. Berarti min 1 sama min 3. Jadi T min 1 sama T min 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 penyelesaian, yaitu T min 1 sama dengan 0 dan T min 3 sama dengan 0. T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Nah, ini atau itu bisa dilambangkan sama V gini ya. Atau. Kemudian nomor 2, dapatkah kalian menentukan tinggi bola setelah 2 detik? Artinya T-nya nanti diganti sama 2. Nah, tadi kan hanya 20T min 5T kuadrat. Sekarang T-nya diganti sama angka 2. Ini 20 kali 2. 5 kalikan 2 kuadrat. Jadi ketemu 20 meter. Nomor 3. Dapatkah kalian menentukan lama waktu yang dibutuhkan agar bola sampai di permukaan tanah kembali? Nah, kalau bola sampai ke tanah lagi, berarti ketinggiannya berapa? Kan bola dilempar. Nah, bentuk lintasannya kan gini ya. Naik terus turun. Berarti kalau bola sampai di tanah lagi, berarti ketinggiannya adalah 0. Nah, ya kalian masukkan ke fungsi lagi. 0 sama dengan 20T min 5T kuadrat. Berarti ini apa? Ada yang sama enggak? 20T sama 5T kuadrat. Maksudnya
mereka itu sama-sama bisa dibagi 5T. Bisa. Coba ya, 20T ini kalau dibagi 5T hasilnya adalah 4. Terus min 5T kuadrat kalau dibagi sama 5T hasilnya adalah min T. Nah, jadi 5T kalikan 4 min T itu sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya ada 2. 5T sama dengan 0 sama 4 min T sama dengan 0. Nah, ini berarti T-nya 0, ini T-nya sama dengan 4. Nah, seperti ini ya contoh penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya, yang ini tadi. Lalu ada soal lagi ya ini. Di pertanyaan keempat, apakah bentuk grafik fungsi kuadrat atau lintasan bola pada permasalahan di atas, jadi yang kita selesaikan sebelumnya ini tadi, apakah bentuk grafiknya? Nah, kalau ditanyakan bentuk grafik, berarti kita buat gini ya. Tadi persamaannya apa toh? H sama dengan 20T min 5T kuadrat. Nah, kita coba untuk H sama dengan 1. Untuk H sama dengan 0. Berarti kan 20 kali 0 min 5 kali 0. Hasilnya 0. Untuk H-nya 1. 20 kali 1 min 5 kali 1. Hasilnya 15. Untuk H-nya 2. Berarti 20 kali 2 min 5 kali 2 kuadrat gini. Berarti 40 dikurangi 20 ya. Terus kalau hanya 3, 20 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. Berarti 60 kurangi 45, 15. Nah, tadi kan sampai 4 tok itu udah sampai tanah lagi ya. 20 kalikan 4 kurangi 5 kali 4 kuadrat, ketemunya 0. Nah, ini kalau dibuat diagram kartesius, nah jadinya kayak gini grafiknya. Berarti bentuknya adalah apa? Bentuk lintasannya. Bentuknya adalah parabola. Bagaimana cara menentukan tinggi maksimum bola? Nah, jelaskan. Gimana kamu dapat titik puncak ini? Cara nyarinya titik puncak. Kok bisa dapat 20? Nah, itu berarti kalau di keadaan puncak itu tengah-tengahnya grafik ya kan. Nah, kalau kalian belum diajari rumusnya, sebenarnya ada rumusnya gini ya. Untuk menentukan titik puncak itu ada rumusnya. Untuk koordinat X-nya rumusnya adalah min B per 2A. Untuk Y-nya itu adalah D per min 4A, di mana D itu adalah akar B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kalau kalian belum diajari rumus ini, nah kalian harus tahu dari gambarnya, di mana titik puncaknya itu adalah tengah-tengahnya grafik ini. Berarti kan 2 ya. Nah, di bagian 2 ini. Itu adalah titik puncak maksimumnya. Ya. Kemudian nomor 5.